Perkenalkan Ibu, saya Elita Rawati dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Saya dari TGSD ingin mewawancarai Ibu yaitu tentang hakikat proses belajar dan pembelajaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Kita mulai ya Bu. Bagaimana Ibu mendefinisikan hakikat proses belajar dan pembelajaran? Untuk hakikat proses belajar dan pembelajaran kan sebuah interaksi kompleks antara guru dengan murid, murid dengan guru, terus materi dan lingkungan yang menghasilkan perubahan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa itu sendiri. Oke Ibu. Terus bagaimana Ibu melihat peran motivasi dalam mempengaruhi proses belajar siswa? Peran motivasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi proses belajar. Jadi kalau misalkan anak itu semangat dalam pembelajarannya, maka motivasi untuk prestasinya tuh istilahnya 1, 2, 3 ya. Untuk motivasi belajar itu kalau misalkan kalau kamu udah punya motivasi belajar nih, otomatis kamu lebih semangat atau enggak untuk pembelajarannya, untuk mengikuti pembelajarannya, untuk mencapai cita-cita kamu, lebih semangat. Nah, itu sama halnya kayak siswa kamu nantinya. Kalau siswa kamu udah termotivasi untuk belajar, itu akan menunjang dia untuk kesuksesan di masa depan. Oke Ibu. Apa strategi yang Ibu terapkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mereka, Bu? Mungkin saya biasa menggunakan dengan berbasis project kayak kerja kelompok. Jadi anak itu, kalau saya sendiri itu memanggil beberapa anak untuk saya bagikan kelompoknya, saya kocok, mereka ambil sendiri. Jadi nggak saya urutin kelompok satu, misalkan absen dari ini, itu saya nggak. Saya menerapkan project berbasis kelompoknya itu, jadi semua rata. Saya pakai kocokan dan mereka yang ngambil. Jadi mau temannya itu pintar, mau temannya itu kurang, itu semua rata. Gitu. Lalu Biasanya juga saya menggunakan permainan yang edukatif, kayak berbasis kelompok sambil bermain. Jadi anak itu bisa berpikir untuk lebih kritis. lebih kreatif gitu. Ya, kritis dan kreatif. Oke Ibu. Bagaimana Ibu mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang Ibu gunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kalau saya sendiri lebih ke arah setelah saya melakukan pembelajaran, lebih mengadakan ke kuis. Jadi atau bisa dari kuis, penilaian sumatif dan formatif, bisa juga dari umpan balik dari siswa. Siapa yang tidak mengerti dari pembelajaran hari ini? Ada yang enggak yang mau ditanyakan? Itu kan jadi TikToknya lebih kena kan, lebih dapat, jadi anak lebih interaktif, terus juga kita lebih lebih senang. Jadi anak kita sendiri nih, siswa kita sendiri nggak ngerti di bagian ini, berarti kita kurangnya ada di bagian ini, ayo kita jelasin kembali sampai anak itu paham. Ayo 1, 2, 3 ya. Lalu bagaimana Ibu menangani tantangan atau hambatan yang mungkin timbul dalam proses belajar dan pembelajaran di kelas Ibu? Kalau saya cari tahu dulu permasalahan dia dalam belajar itu di mana letaknya. Apakah dia di rumah karena sikap orang tuanya yang kurang kooperatif terhadap anaknya, atau sikap dari lingkungan teman pergaulannya, atau gimana nya. Jadi saya sendiri tahu tantangan saya tuh di mana nih untuk anak saya sendiri, untuk siswa saya sendiri. Kalau misalkan tantangannya di keluarga, berarti saya memanggil orang tuanya, saya tanya, Bu, apa benar anak ini mengalami
mengalami hambatan di tahap ini nih Bu, benar apa enggak, kita cari tahu dulu. Kan terkadang orang tua kan ada yang menutup ya, ada yang menutup untuk itu kan permasalahan pribadi. Tapi kan kita di sini guru sama orang tua itu sama-sama kolaboratif. Jadi guru harus orang tua di sekolah, terus orang tua sendiri itu orang tua sebagai di rumah. Dua-duanya harus kolaborasinya tuh harus balance. Kalau salah satu aja, misalkan guru aja dia semangat banget nih bikin siswanya, ternyata di rumah nggak didukung sama orang tuanya, nggak bakal balance. Sama aja orang tuanya di rumah udah ayo belajar, ayo ini, tapi ternyata bu gurunya aja kayak gitu mah, males aku belajar. Kan bu gurunya aja biasanya cuma ngejelasin doang atau cuma nyatet doang, kan biasanya kan anak kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu nih tantangannya kita itu ada di rumah, lingkungan, atau dari diri kita sendiri sebagai pengajar. Oke, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mohon maaf